Pendahuluan 1. Apa yang dapat mengisi hati manusia? Ada satu hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa terisi sepenuhnya, tidak peduli seberapa keras kita mencobanya, yaitu hati manusia. Hati yang tidak terisi akan selalu merasakan kekosongan. Sama seperti tubuh jasmani kita merasa kenyang setelah makan namun akan lapar kembali seiring waktu. Demikian juga hati manusia mengalami dahaga yang dalam ketika tidak terisi oleh sesuatu, dan manusia akan berusaha mengisinya dengan berbagai cara. Tetapi meskipun mereka merasa bahwa hati mereka sudah penuh, tak lama kemudian mereka kembali merasa kosong. Sepanjang hidup, manusia mendedikasikan dirinya untuk mengisi kekosongan ini, kekosongan yang ada di dalam hati mereka. Ketika masih anak-anak, mereka percaya bahwa ayah dan ibu adalah harta yang paling berharga. Kelereng yang pecah, alat rias lama milik ibu, jepit rambut yang sudah kehilangan hiasannya, atau batu kecil yang indah. Semua itu tampak begitu berharga, seolah-olah itulah segalanya di dunia ini. Namun seiring pertumbuhan mereka, hati mereka mulai mencari sesuatu yang lebih baru dan lebih baik. Teman menjadi lebih penting daripada orang tua, lalu pasangan menggantikan posisi teman. Kemudian, pasangan menjadi segalanya, lalu anak-anak, dan pada akhirnya perhatian mereka beralih kepada cucu-cucu. Inilah pencarian tanpa akhir untuk mengisi kekosongan hati manusia dengan sesuatu yang lebih baru dan lebih baik. Pada akhirnya, orang-orang menyadari bahwa uang dan kekayaan materi dapat memberikan akses kepada segala hal yang mereka inginkan. Maka mereka belajar lebih giat, mengejar pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi, dan merintis usaha yang lebih besar demi mengumpulkan lebih banyak harta dan kepemilikan, dengan keyakinan bahwa semua itu akan mengisi hidup mereka. Namun setelah bertahun-tahun bekerja keras, mengumpulkan kekayaan materi, dan membangun keluarga yang penuh kasih, orang-orang tetap menemukan bahwa hati mereka tidak juga terisi. Mereka berpikir bahwa rumah yang lebih besar akan memuaskan mereka. Tetapi semakin besar ukuran rumah itu, semakin besar pula kekosongan di dalam hati mereka. Dan pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak yang telah dikumpulkan, yang tersisa bagi seseorang setelah kematiannya hanyalah ruang kecil berukuran 2 meter persegi untuk beristirahat. Jika hati manusia tidak dapat dipenuhi oleh orang lain maupun kekayaan materi, maka manusia akan mencoba untuk menambatkan hatinya pada hal-hal lain, seperti membaca, berolahraga, berdiet, atau bepergian. Ada yang melarikan diri ke dunia maya melalui platform seperti YouTube, Facebook, dan Instagram, mencoba melupakan kekosongan mereka untuk sementara waktu. Yang lain beralih ke alkohol, perjudian, narkoba, atau permainan daring, mencari kesenangan sesaat untuk mengisi kehampaan di dalam hati mereka, meskipun itu berarti harus lari dari kenyataan. Namun, hati manusia yang kosong tidak bisa diisi dengan hal-hal materi. Alkitab memperkenalkan kepada kita seorang pria bernama Zakheus. Pada masanya, Israel berada di bawah kekuasaan Romawi dan harus membayar pajak kepada Roma. Para pemungut pajak pada masa itu sering memungut lebih dari yang seharusnya, memperkaya diri mereka sendiri dengan merugikan sesama orang Yahudi. Rakyat tahu akan hal ini dan sangat membenci para pemungut pajak. Zakheus bukanlah pemungut pajak biasa, dia adalah kepala pemungut pajak. Itu berarti kemungkinan besar dia telah mengumpulkan kekayaan besar melalui penindasan dan kecurangan, dan karena itu menjadi sasaran kebencian yang mendalam dari bangsanya sendiri. Namun, terlepas dari semua kritik, kebencian, dan penghakiman yang ia terima, Zakheus tetap percaya bahwa uang dapat mengisi hatinya. Ia rela menanggung hinaan, penolakan, dan kecaman, semata-mata demi harta kekayaan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tetap merasa kosong dan tak terpenuhi. Itulah sebabnya orang kaya ini mencari Yesus. Dan ketika ia bertemu dengannya, ia mengakui, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Hanya ketika Zakheus mengisi hatinya dengan Yesus, ia akhirnya bisa melepaskan keterikatannya pada kekayaan, yang dulunya merupakan harta terbesarnya. Pada akhirnya, selama keinginan dalam diri kita tidak terkendali, dahaga di dalam batin kita tidak akan pernah berhenti. Ketika John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya dalam sejarah, ditanya, "Berapa banyak uang yang cukup?" Ia hanya menjawab, "Sedikit lagi." Ini membuktikan bahwa uang tidak pernah bisa memuaskan hati manusia. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Ini pun sia-sia. Alkitab memperkenalkan Nikodemus kepada kita. Nikodemus adalah seorang Farisi dan juga pemimpin orang Yahudi. Sebagai pemimpin,
ia memiliki tingkat kekuasaan yang setara dengan seorang senator atau pejabat tinggi zaman sekarang. Ia sangat menguasai kitab suci, dihormati oleh masyarakat, bermoral tinggi, dan bahkan kaya raya. Namun, meskipun ia memiliki semua itu, ia tetap harus datang kepada Yesus. Mengapa? Karena segala hal dunia ini tidak mampu mengisi kekosongan di dalam hatinya. Pada saat itulah Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan Yesus berkata lagi, "Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi, apa artinya dilahirkan kembali? Seperti dunia sebelum penciptaan yang kosong, gelap, dan tidak berbentuk, demikian pula dilahirkan kembali berarti menerima hidup yang baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidup yang tidak diperbarui di dalam Kristus akan tetap kosong. Karena itu Alkitab menggambarkan mereka yang berada dalam Kristus seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hati manusia tidak dapat dipenuhi oleh manusia lain. Alkitab juga menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang tidak disebutkan namanya dari kota Sikar, di wilayah Samaria. Di bawah terik matahari pada tengah hari, waktu di mana orang biasanya menghindari bepergian, perempuan ini datang ke sumur untuk menimba air. Ia melakukan ini agar tidak bertemu dengan orang lain, menghindari tatapan dan penghakiman dari masyarakat. Mengapa ia menghindari orang-orang? Karena ia telah memiliki 5 suami, dan sekarang sedang tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Mengapa ia telah hidup dengan begitu banyak pria? Karena ia berharap bahwa setiap hubungan baru akan mengisi kekosongan di dalam hatinya. Tetapi ketika setiap pria mengecewakannya, ia mencari yang berikutnya, percaya bahwa orang selanjutnya akan membawa kepenuhan. Namun, berapapun kali ia berganti pasangan, hatinya tetap tidak terpenuhi. Tapi kemudian Yesus datang kepadanya. Orang Yahudi biasanya menghindari bangsa Samaria, bahkan tidak mau melewati wilayah mereka. Namun Yesus, seorang rabi Yahudi, sengaja pergi ke sana bersama murid-muridnya. Ia mencari perempuan Samaria ini dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum air ini akan haus lagi, tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Apa yang terjadi selanjutnya? Perempuan ini, yang telah hidup dengan 6 pria, yang takut akan penghakiman orang, yang telah menyembunyikan diri karena rasa malu, melakukan sesuatu yang luar biasa. Alkitab berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang, "Mari, lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia adalah Mesias?" Begitu hatinya dipenuhi oleh Yesus Kristus, ia tidak lagi takut kepada orang-orang, dan tidak lagi malu akan masa lalunya. Kekosongan di dalam hati manusia hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Hati yang kosong hanya dapat dipenuhi oleh Yesus Kristus, oleh firman hidup. Hidup orang percaya adalah hidup yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengisi hati dengan firman hidup. Perjalanan ini terus berlanjut.